Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada pagi hari ini kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Albani rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan kita ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan setelah terima kasih. Kita membahas di pertemuan sebelumnya sampai bacaan tasyahud, dan ada beberapa model bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitu juga salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib jamaah rahimakumullah, maka poin yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penempatan serta lafaz-lafaznya. Taib. Beliau Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa beliau Nabi SAW mengucapkan salawat kepada dirinya sendiri pada tasyahud awal dan yang lainnya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Imam An-Nasai. Kemudian beliau juga mensyariatkan bacaan salawat ini pada umatnya, di mana beliau memerintahkan kepada umatnya untuk bersalawat setelah mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alan nabi. Kalau dahulu lafadznya assalamu alaika ayyuhan nabi. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini sudah kita bahas tentang tahiyat, maka diganti dengan assalamu ala nabi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan beliau mengajarkan berbagai macam bacaan salawat kepada beliau. Di antaranya salawat yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tahawi dengan sanad yang sahih Nabi SAW mengajarkan lafaz salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kalau yang kita kenalkan salawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, begitu.
Namun di sini ada tambahan wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi salawatnya juga tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kepada ahlu bait beliau, istri-istri beliau dan juga keturunan beliau. Begitu juga salawat ini disandarkan kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti itu. Ya. Jadi ini dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tahawi. Adapun riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim maka tidak ada tambahan ahli baitihi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi sampai seterusnya. Nah, ini model salawat yang pertama dalam salat ketika duduk tahiyat, ya. Kemudian contoh salawat yang kedua, salawat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Maka Nabi SAW pernah mengajarkan salawat model ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang kita kenal, ya, yang biasa kita gunakan, dan ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang umumnya kaum muslimin ya mengamalkan dengan salawat yang seperti ini, gitu. Kemudian jenis salawat yang ketiga adalah salawat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Abu Ya'la. Riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abu Ya'la. Bunyi salawatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi enggak ada wa alanya, tapi langsung wa ali dan keluar bagi keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahimnya disebut dan keluarganya Nabi Ibrahim juga disebut, ya. Cuman perbedaannya dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim adalah ada huruf jar ala, ya. Kalau yang kedua ini riwayat Ahmad dan Nasa'i tidak ada, begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, jenis salawat yang keempat adalah salawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan Abu Awanah serta Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Abu Dawud, Nasa'i juga meriwayatkan dan Imam Al-Hakim mensahihkan salawat ini. Artinya ini riwayat sahih sampai jalurnya kepada Rasulullah SAW. Bunyi salawatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, ada tambahan itu. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, ada tambahan ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kalau ada tambahan fil alamina berarti ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Lalu tentunya ada tambahan an-nabiyyi al-ummi, ya. Jadi begitu. Meskipun ini tambahan, ya, bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan, ya. Terkadang kan ada sebagian dari kita yang membaca ada lafaz salawatnya itu ada tambahan fil alamin, ya. Berarti ini ada riwayatnya dibawakan oleh beberapa para periwayat hadis, di antaranya adalah Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, begitu. Tapi kalau kita mau menisbatkan salawat tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita kenal salawat tersebut, maka di situ tidak ada lafaz fil alamin, ya. Tidak ada lafaz fil alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Jenis salawat berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai, Ahmad dan Imam At-Tahawi. Jenis salawatnya adalah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Ada tambahan abdika wa rasulika. Kama sallaita ala ali Ibrahim ataupun ala Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai situ. Enggak ada innaka hamidum majidnya, enggak ada. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, salawat yang berikutnya yang keenam, salawat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasai. Bunyi lafaz salawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim, ya. Enggak ada ya, wa ala ali Ibrahim, itu tidak, sallaita ala ali Ibrahim. Jadi enggak ada kama sallaita ala Ibrahimnya tidak, tapi langsung ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, tapi yang sebelumnya kan kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi ini langsung ali Ibrahim. Kenapa demikian? Karena ketika mengucapkan ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, ya mencakup juga di dalamnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Meskipun tidak ada wa ala Ibrahimnya, ya, tapi mencakup ali Ibrahim, ya Ibrahim dan keluarganya. Kalau saya bilang keluarganya Hafid, ya tentunya ada Hafid juga di situ kan begitu. Nggak mungkin nggak ada Hafidnya. Lu Hafid dari mana? Kalau kita nyebut yang datang siapa? Keluarganya Hafid, berarti ada Mas Hafidnya di situ. Itu kata para ulama mengomentari kenapa tidak, ya, menyebutkan Ibrahim dulu kemudian keluarganya Ibrahim. Kemudian salawat yang berikutnya, yang terakhir, yang dinukil oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam beberapa riwayat, yaitu salawat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya. Salawat yang diajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, jadi ini 7 riwayat, ya, yang menyebutkan tentang lafaz salawat yang digunakan ketika apa? Ketika kita sedang duduk tahiyat. Naam. Yang jadi pertanyaan begini, adakah dalam 7 jenis salawat ini ada tambahan sayyidina? Ya. Adakah dari 7 riwayat ini ada tambahan sayyidina? Bahkan mungkin ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya terkait dengan lafaz salawat Nabi SAW yang di situ ternyata tidak ada tambahan sayyidina. Ya. Ketika sifat riwayat ini dari 7 riwayat beberapa ahlul hadis menyebutkan lafaz-lafaz salawat yang dimana tentunya di sini ada perbedaan lafaz, ya, ada tambahan abdika wa rasulika, kemudian hanya menyebut ali Ibrahim, tidak Ibrahim dulu, kemudian ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad, langsung nggak ada kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi wa barik ala Muhammad dulu diselesaikan baru salawat Ibrahimiyah, ya. Semuanya artinya kan berbeda-beda, ya. Ada lafaz yang berbeda-beda atas tambahan dan kekurangan. Ada yang ditambah beberapa lafaz dan ada yang dikurangi beberapa lafaznya. Ini semua riwayat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satupun salawat yang ada tambahan sayyidinanya. Pertanyaannya begini, apakah boleh menambah kalimat sayyidina dalam salawat ini? Ya. Simpel jawabannya, karena ini kaitannya dengan ibadah, yaitu sholat, yang dimana semua doa-doanya sifatnya adalah tauqifiyah dari Nabi SAW. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengedepankan ego kita. Oh harus pakai sayyidina,
nggak usah pakai sayyidina. Berarti nggak boleh dong mengucapkan menambah sayyidina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mengatakan boleh tidaknya. Ketika kita di luar daripada sholat, silahkan hal itu diperdebatkan, dipermasalahkan. Tapi ketika kita berada di dalam sholat, Pak, semua riwayat tidak ada sebutan kata sayyidina dalam sholawat ini. Ya sudah, kita nggak perlu pakai sayyidina. Ya. Adapun di luar daripada sholat, nah silahkan. Siapa yang mau berpendapat, ya, dibolehkan menyebut sayyidina Muhammad, ya silahkan. Ya. Bagi yang tidak perlu mengucapkan sayyidina, ya, karena sudah ada tambahan sholli ala Muhammad, ya, terkadang ada tambahan abduka wa rasuluk, ya, ini juga termasuk daripada pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi begitu, silahkan kalau di luar daripada salat. Namun jika di dalam salat, ya maka tidak terdapat riwayat yang menyebutkan sayyidina di dalam sholawat tersebut. Nah, jadi itu ya. Taib, ini jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa lafaz-lafaz sholawat yang mana sholawat ini berdasarkan periwayatannya dari para perawi ataupun para perawi hadis, ya. Jadi model-model lafaz sholawat tersebut seperti itu, ya. Taib. Nah, dalam jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini maka sholawat ini diletakkan setelah membaca tahiyat, ya. Setelah membaca lafaz tahiyat yang sudah kita pelajari sebelumnya, at-tahiyatu lillah ataupun at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu lillah dan lain sebagainya, gitu. Tip. Nah, kemudian mungkin ada yang pertanyaan begini, yang masyhur di masyarakat muslim kita dalam penempatan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagian ada yang mengatakan ketika ada dua tahiyat, ya, ataupun dua tahiyat ataupun dua tasyahud, maka salawat ini tidak perlu dibaca di tasyahud yang pertama. Tapi hukum sholawat ketika membaca di tasyahud yang kedua itu hukumnya wajib. Ya. Ini kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala tidak dibenarkan. Baik itu tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua, maka juga harus membaca lafaz sholawat ini. Ya. Jadi tidak dibedakan antara tasyahud pertama tidak perlu membaca sholawat. Dan bahkan sebagian ada yang mengatakan salawatnya hanya cukup salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu salawat Ibrahimiyahnya, tidak. Ya, tapi salawatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga tidak dibenarkan, ya, oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dan begitu pula dalam madhabnya Syafi'i. Dalam madhabnya Syafi'i bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengomentari perkara ini, ya, bahwa tidak ada perbedaan baik itu dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir, membedakan yang awal itu tidak harus sholawat dan yang akhir itu wajib sholawat, tidak dibedakan. Bahkan begitu juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala juga berpendapat bahwa kedua-duanya tetap harus menggunakan sholawat seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah sholawat, ya, dari tahiyat kemudian sholawat, maka sedikit kita akan menyinggung berdiri ke rakaat yang ketiga kemudian keempat, ya. Berdiri ke rakaat yang ketiga kemudian keempat. Maka maksud berdiri ke rakaat yang ketiga itu berarti, ya, dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Artinya setelah duduk tasyahud awal, ya. Ataupun dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini beliau menjelaskan dalam hadis tentang musi'us shalah. Di akhir bahasan beliau mengatakan tsummasna dzalika fi shalatika kulliha.
Kemudian lakukan yang demikian itu ya dalam semua rakaat-rakaat dalam sholat. Artinya baik dari rakaat pertama yang kita sudah bahas ke rakaat kedua ke rakaat ketiga, tiga ke rakaat keempat, maka itu sama seperti itu. Ya. Namun ada beberapa yang mungkin harus dibahas, diantaranya adalah ketika bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga seperti itu. Ya. Taib, jamaah rahimakumullah. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwa jika Rasulullah bangun dari duduk ya setelah sujud ya, beliau bertakbir kemudian beliau berdiri. Ini keterangan diambil dari riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya ya, yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat kedua tangan setelah bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, begitu. Nah, keterangan ini diambil oleh Syekh Albani dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Nah, begitu. Kemudian beliau juga menyebutkan jika Nabi SAW ingin berdiri ke rakaat keempat. Nah, sama ya, ini berdiri ke rakaat keempat berarti dari rakaat ketiga. Beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar dan beliau juga memerintahkan hal ini kepada sahabat yang salatnya buruk. Ya. Sebagaimana hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan awal yang lalu. Ya. Beliau mengangkat tangannya kadang-kadang bersamaan dengan takbir ini. Kemudian beliau duduk di atas kaki kirinya dengan tegak hingga semua tulangnya kembali ke tempatnya semula. Kemudian beliau berdiri dengan bertumpu pada bumi. Nah, ya. Jadi berdirinya dari entah itu rakaat kedua ke rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka beliau bertumpu pada bumi. Ya, intinya beliau bertumbuh pada bumi seperti itu. Nah, ini sesuai riwayat yang disebutkan ya, dalam riwayat Abu Dawud dan juga Al-Imam Al-Bukhari ya, secara makna ya, bahwa Nabi SAW kana yu'ajjinu ya, yu'ajjin ya. Yu'ajin itu artinya menggenggamkan tangannya ya. Karena yu'ajin ini ya, kalimat yu'ajin biasanya digunakan untuk suatu perbuatan yaitu mengadon-adonan ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi mengepalkan tangan. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertumbuh pada kedua tangannya jika beliau berdiri. Jadi begitu. Ya. Sehingga ada kata ta'jin ya, ada kata ta'jin yaitu dengan mengepal, tapi bisa juga dengan tidak mengepal dibolehkan. Asal di sini dia bertumbuh pada kedua tangannya ketika dia berdiri. Jadi begitu. Seperti contoh ya. Saat misalnya kita di posisi ya, entah itu di rakaat yang kedua ataupun mungkin ketika kita di rakaat ketiga, maka di situ ada duduk istirahat ya, setelah sujud dari rakaat ketiga di sujud yang kedua, lalu kemudian kita mau berdiri. Nah, kita duduk istirahat sebentar. Nah, kita boleh begini. Nah, ya, begini ya. Ataupun juga kita boleh ya dengan kedua telapak tangan kita. Nah, yang kita tumpu, yang jadi tumpuan apa? Kedua tangan kita. Jadi begitu, ya. Jadi kita ulangi. Ini. Nah, seperti ini. Baru kita berdiri. Nah, ini yang dimaksud dengan ya'tamidu ya, yadahu alal ard. Ya, jadi beliau bertumpu dengan kedua tangannya
di atas bumi. Itu cara berdiri setelah baik itu dari rakaat kedua maupun dari rakaat ketiga. Karena entah dari rakaat kedua kan setelah tahiyat sampai akhir, lalu kemudian kita mau berdiri Allahu Akbar, ya begini. Ini. Nah, seperti ini ya, ataupun dengan kedua telapak yang tidak mengepal. Ini. Nah, ini. Seperti ini. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau sifat salat Nabi, seperti itu. Nah, itu cara berdiri. Taib. Kemudian ada keterangan dan beliau dalam setiap 2 rakaat tersebut selalu membaca surat Al-Fatihah. Beliau juga memerintahkan hal tersebut kepada orang yang salatnya buruk. Nah, ini sebagai tambahan berdiri ke rakaat yang ketiga kemudian keempat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang berikutnya ya. Jadi kita ikutkan dengan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab ini ya. Poin yang berikutnya tentang kunut nazilah pada salat yang 5 waktu. Nah, tentang kunut nazilah. Di sini ada beberapa keterangan yang dinukil oleh pengarang kitab ini, tentunya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam beberapa riwayat hadisnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Dan satu keterangan di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin mendoakan kecelakaan atas seorang atau mendoakan keselamatan untuk seseorang, maka beliau melakukan kunut. Ya. Nah, kata kunut ini sebenarnya maknanya luas ya. Ya. Namun yang dimaksud kunut di sini adalah doa. Dimaksud kunut ini doa pada rakaat terakhir setelah ruku. Pada rakaat terakhir setelah ruku. Saat beliau membaca Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau membaca doanya dengan keras sambil mengangkat kedua tangannya. Sedangkan para makmum semua mengamini doa beliau. Jadi ini dalam kunut nazilah. Contoh ketika terjadi pembantaian kaum muslimin misalnya. Dan kita boleh juga mendoakan saudara-saudara kita misal yang ada di Filistin ya. Saat mungkin terjadi serangan rudal dan lain sebagainya yang tentunya menjadikan wilayah kaum muslimin yang ada di Palestina itu ya, menjadi porak-poranda, hancur, dan sebagian kaum muslimin ada yang wafat. Nah, itu kita boleh ya doakan keselamatan kepada kaum muslimin kita di Palestina, sekaligus kita doakan keburukan kepada mereka yang mempersulit keadaan kaum muslimin di sana. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Jadi seperti itu. Nah, ini disebut dengan kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini dilakukan setiap waktu sholat. Jadi bukan hanya di beberapa waktu sholat saja, tapi di setiap waktu sholat. Seperti contohnya Nabi SAW dulu pernah berdoa, Allahumma anjil Walid ibnul Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash ya bin Abi Rabi'ah, Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'alha sinina kasini Yusuf, Allahumma la'anil hayyan wa ri'alan wa dhaqwan wa usayyah asatillah wa rasulah. Jadi itu, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid
kemudian Salamah bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, berikan kesempitan bagi Bani Mudhar, ya, dan jadikanlah tahun mereka seperti tahunnya Nabi Yusuf, masa pacaklik yang panjang. Ya Allah, laknatlah Bani Lihyan, Ri'il, Dzakwan, Usayyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi begitu. Setelah kunut lalu kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar, lalu beliau sujud. Nah, ini kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu isinya adalah tentang apa? Tentang memohon keselamatan, ya, baik itu secara khusus beberapa, ya, dari kaum muslimin kita ataupun secara umum. Itu dibolehkan. Adapun kunut pada salat witir, ya. Adapun kunut pada salat witir, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya juga, ya. Ini sebagaimana keterangan yang dibawakan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Nasr dan Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Dan beliau melakukan kunut witir ini kadang-kadang. Jadi tidak semua di witir beliau itu beliau gunakan kunut, tidak. Tapi kadang beliau melakukannya, begitu. Nah, praktek kunut witir itu adalah beliau lakukan sebelum ruku, ya. Dilakukan sebelum ruku, bukan ba'da ruku. Tentunya di rakaat yang terakhir. Jadi sebelum ruku, dan doanya sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada cucunya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Doanya adalah doa kunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait, ya. Kemudian fa innaka taqdi la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait lakal la manja minka illa ilaik. Jadi seperti itu. Ini doa kunut witir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala an. Seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, dan Ibnu Abi Syaibah. Namun di masyarakat kita, ya, khususnya yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, itu menggunakan doa kunut witir ini kepada kunut salat subuh, ya. Di dalam kunut salat subuh, sebagian masyarakat kita membaca kunut witir, ya, membaca kunut witir. Nah, ini berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jika kunut ini adalah doa, ya maka boleh juga dibaca ketika dalam sholat, ya. Di antaranya adalah sholat subuh, begitu. Nah, kenapa sebagian dari masyarakat kita atau saudara-saudara kita itu menggunakan kunut ini ataupun bacaan ini pada kunut subuh? Karena ada satu riwayat yang pernah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi ataupun fil fajri, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut di waktu subuh ataupun di waktu fajar? Maka jawaban Anas mengatakan na'am hatta faraqahu dunya, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun hadis ini hadis yang dimana, ya, sebagian besar para ahlul hadis mendhaifkan, ya, hadis ini karena ada beberapa perawi yang dianggap cacat dalam meriwayatkan hadis. Dan terkenal perawi-perawi ini, artinya terkenal oleh semua ahli hadis, ya. Jadi kadang kan kalau ada orang yang menilai buruk hanya satu orang saja, maka itu tidak dianggap, ya. Misalnya saya bilang, Mas Hafid itu orangnya nggak baik, tapi mungkin jamaah sini mengatakan enggak kok, dia baik kok, masya Allah. Tapi ini enggak. Tapi ini banyak ulama hadis yang mencacatkan perawi-perawi ini, sehingga hadis terkait dengan pengakuan Anas bin Malik terkait dengan bahwa Nabi selalu kunut subuh sampai menjelang ajal beliau, maka ini tidak dianggap sebagai satu amalan yang harus dilakukan.
Namun sekali lagi bahwa ini merupakan ijtihadnya ulama, yaitu khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun menghormati ijtihad ini merupakan salah satu sikap kita sebagai sama kaum muslimin, seperti itu. Nah, adapun kita nggak mau melakukannya karena memang nggak ada hadis yang sahih terkait dengan kunut subuh, ya silahkan. Sehingga baik itu yang tidak melaksanakan kunut subuh ataupun yang melaksanakan kunut subuh, ya maka sholatnya dari sisi sholatnya dianggap tetap sah. Dari sisi sholatnya dianggap tetap sah. Nah, bagi yang berpandangan bahwa kunut subuh ini tidak ada dalil yang sahih, ya mereka hanya menghukumi bahwa perkara ini perkara yang diada-adakan ataupun perkara bid'ah. Sehingga apa yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Seperti itu. Ya. Jadi sampai ke pembahasan terkait dengan hukumnya. Namun sekali lagi, ada ataupun tidak adanya kunut subuh, maka sholat kita sah. Cuman yang berlebihan sebagian dari masyarakat kita adalah bahwa kalau nggak kunut subuh itu sholatnya batal. Ya. Ataupun kalau nggak melaksanakan kunut subuh itu harus sujud sahwi. Nah, ini yang salah. Ya. Kenapa sampai harus sujud sahwi? Karena begini, ketika kunut subuh ini dihukumi sunnah, ya, bahasa sunnahnya dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu, dianggap wajib. Ya, bahasa sunnahnya dalam kitab-kitab Syafi'iyah dianggap wajib. Kalau bahasa mustahabnya dalam kitab-kitab Syafi'iyah dianggap sunnah. Jadi seperti itu. Jadi dalam Syafi'iyah itu nggak ada wajib yang benar-benar jelas ditekankan wajib. Kalau sudah sunnah berarti dihukumi wajib. Makanya ya, para ulama Syafi'iyah ketika ada di antara kaum muslimin yang dia tidak melaksanakan kunut, ya berarti dia harus sujud sahwi karena dia meninggalkan satu kewajiban di antara kewajiban dalam sholatnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, inilah kurang lebih terkait dengan pembahasan masalah kunut. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, hukum asal kunut itu adalah nazilah. Hukum asal kunut adalah nazilah. Adanya adalah kunut nazilah. Adapun bacaan ataupun doa kunut yang khusus diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus, karena dalam kunut nazilah itu tidak ada doa-doa khususnya, artinya hanya mencakup keselamatan dan juga keburukan begitu. Tapi kalau ada doa yang khusus, ya khusus untuk kunut adalah doa yang diajarkan Nabi kepada cucunya Hasan bin Ali, dan ini pun dibaca ketika dalam kunut witir, bukan dalam kunut subuh. Namun ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala boleh dibawa pada sholat subuh, dan ini menjadi rutinitas. Nah, ini yang akhirnya kita bolehlah kita untuk meneliti bahwa kalau sudah jadi rutinitas dilakukan setiap subuh, ya pertanyaannya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ataupun tidak, ataupun para sahabat, ya, ada satu riwayat ataupun asar yang melaksanakan perkara ini ataupun tidak. Jadi seperti itu, ya. Nah, begitu jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Ya, asan lebih baiknya ya kita gunakan ketika kita sholat witir. Kan witir mendekati sholat subuh, kita dapat juga doa kunut yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, poin yang berikutnya adalah tentang duduk tasyahud akhir dan wajibnya bacaan tasyahud akhir. Nah, ini jelas duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, ya, sebagaimana tasyahud pertama. Namun duduknya, posisi duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk apa? Duduk tawarruk. Ya. Kalau dalam tasyahud akhir, nah ini sudah kita bahas ya terkait dengan duduk tawarruk dan duduk iftirash, ya, pada pertemuan yang sebelumnya. Baik itu di salat yang ada tasyahudnya cuma satu, ataupun di salat yang ada tasyahudnya dua, seperti itu. Kami lebih condong, kalau saya pribadi lebih condong kepada ya pendapat dari kalangan Syafi'iyah, ya,
yang menyebutkan bahwa duduk tasyahud itu ya jika tasyahudnya salam ya maka duduknya tawarruk. Tapi jika tasyahudnya bukan tasyahud salam berarti ada dua tasyahud, maka duduknya iftirash. Seperti itu. Makanya meskipun 2 rakaat ya berarti duduknya duduk tawarruk bukan duduk iftirash. Dan ini juga pendapat yang lebih dipegang oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Seperti itu, yang dimana dalam kitab Masail, Al-Masail beliau juga dicatat ataupun ditulis seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya, setelah membaca sholawat, lalu di sini diwajibkan untuk meminta perlindungan dari 4 perkara, ya, 4 hal. Ya. Hal ini sebagaimana keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah dan Imam An-Nasai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir." Jika salah seorang di antara kalian telah selesai melakukan tasyahud akhir, maka falyasta'id billahi min arba'. Hendaknya ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yaqulu, kemudian Nabi mengajarkan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari adab neraka jahannam. Itu pertama. Wa min adzabil qabri, dan dari adabku kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal, dan dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian setelah itu dia berdoa untuk diri dia sendiri dengan apa yang nampak bagi dirinya. Jadi artinya begini, seakan-akan dalam hadis ini masih ada satu sisa yang dimana kita wajib untuk membacanya dalam sholat kita. Ya, itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Yaitu apa? Yaitu kita wajib membaca doa perlindungan kepada 4 perkara, yaitu doa ini. Setelah apa? Sholawat. Lalu kemudian faedah yang kedua apa? Faedah yang kedua bahwa kita disunahkan untuk berdoa untuk diri kita sendiri sebelum salam. Ya. Disunahkan untuk berdoa untuk diri kita sendiri sebelum salam. Karena ada lafaz Nabi SAW yang menyebutkan tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian berdoa untuk dirinya dengan apa yang nampak baginya. Nah, jadi begitu. Nah, sehingga ada beberapa macam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita baca sebelum kita salam. Di antaranya pertama, ya, doa tadi sudah, ya, berlindung dari 4 perkara. Lalu kemudian doa yang terkenal adalah doa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, meminta kepada Nabi agar mengajarkan suatu doa. Maka diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doanya adalah Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku dzalamtu nafsi dzulman katsira, telah berbuat zalim terhadap diriku ini dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosaku ini kecuali Engkau. Faghfirli, ampunilah aku. Maghfiratan min indika, dengan segala ampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, jadi ini salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau baca doa ini sebelum beliau salam. Tentunya doanya banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, ya, baik itu secara mutlak, ya mutlak artinya Nabi mengajarkan itu kepada kita, ataupun karena lafadznya umum, tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu, ya, dengan apa yang nampak baginya, itu maksudnya yang sesuai dengan yang menjadi kebutuhan kita, ya, yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kalau kita ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dari beberapa kejahatan-kejahatan yang ada,
Di antaranya adalah berlindung ya, dari kesukaran dalam masalah membayar hutang, ataupun mungkin berlindung dari sifat-sifat yang buruk, misal sifat pengecut dan yang lain sebagainya, maka boleh ya. Contoh doa misalnya, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari akhlak-akhlak yang buruk. Ataupun mungkin Allahumma inni a'udzubika minal jubni ya, wal huzni wal ajazi wal kasali. Kemudian waddal iddaini wa ghalabatir rijal, itu juga boleh. Artinya yang nampak pada diri kita lah. Ya, jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, ya di situ boleh kita lafadzkan doa tersebut sebelum salam. Jadi begitu. Berdasarkan hadis tadi tentang perintah untuk berdoa berlindung dari empat hal. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di poin yang terakhir adalah poin salam. Ya. Jadi setelah melakukan tasyahud, kata Syekh Albani rahimahullah taala, maka beliau Nabi SAW melakukan salam ke arah kanan. Nah, sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ya. Jadi sampai warahmatullah. Hatta sampai terlihat pipi putih kanan beliau. Ya. Jadi jangan, kalau salam jangan pelit-pelit. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pipi kanan kita biar terlihat dari sebelah bawah. Ya. Kemudian ke arah kiri sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu. Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan bagi kalian. Nah, hingga terlihat putih pipi kirinya seperti itu. Tapi kalau yang hitam saja, Pak. Nggak kelihatan putih. Ya. Baik. Kemudian ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud, terkadang Nabi pada salam yang pertama menambahkan ucapan wa barakatuh. Nah, gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang begitu. Nah. Akan tetapi kalau salam yang kedua, ya, maka tidak ditambah wa barakatuh seperti itu. Nah, terjadi perbedaan pendapat terkait dengan salam yang kedua. Adapun salam yang pertama ini, ya, termasuk daripada hal yang wajib. Tapi kalau salam yang kedua ada beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib juga. Jadi kenapa dibahas? Perlu dibahas. Sebab kenapa? Karena satu, ya, ada sebagian dari mungkin jamaah yang dia masbuk, ya, kalau menganggap bahwa salam yang kedua ini juga wajib, berarti dia tidak boleh berdiri sebelum imam menyelesaikan salam yang kedua. Namun jika seandainya, ya, hukumnya salam yang kedua ini sunnah, ya, berarti, ya, yang masbuk itu boleh berdiri meskipun sang imam sudah belum salam yang kedua, yaitu salam yang menghadap ke kiri. Nah, jadi begitu, ya. Tinggal, ya, mana yang mau kita sekiranya ambil. Tapi bukan kita kalau mengambil satu pandangan itu dari para ulama bukan mencari yang mudah saja, tidak, ya. Ya. Tapi berdasarkan apa? Dan berdasarkan pengetahuan kita, ya. Berdasarkan pengetahuan kita baru kita ambil pendapat tersebut, ya. Nah, adapun nanti tanggung jawabnya, ya, masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Selama masih ada ijtihad, selama masih ada pandangan-pandangan para ulama, dan bahkan apalagi ada pandangan-pandangan yang sifatnya pandangan ini sama-sama kuat, ya. Kembali, ya, kepada kita meyakini yang mana, ya, adapun tanggung jawabnya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir sebelum tentunya ada beberapa kesalahan terkait dengan masalah salam ini. Kadang ada sebagian dari kita ini ketika salam nggak tahu dia ngikutin siapa gitu. Jadi salam itu agak digoyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Ya. Jadi ada begini-begininya, Pak, ngangguk-ngangguk. Ya.
Ya, jadi kalau baca Quran kayak ada mat yang digoyangnya. Allah itu. Ya. Jadi enggak ada. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu selesai. Dan sebagian ada kaum muslimin yang dia salam tapi dengan menggunakan telapak tangannya, ada isyaratnya. Ketika kanan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nggak tahu dia dapat dari mana. Ya. Namun hal ini ada satu riwayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melihat orang yang melakukan perkara ini. Ya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegurnya, masya'nukum tushiruna bi aidikum. Ya. Apa maksud kalian memberikan isyarat dengan tangan-tangan kalian? Ya. Ka'anha adnabu khailin syumus. Itu seperti ekor kuda yang tidak bisa diam. Idza sallama ahadukum, kalau kalian salam maka falyattafid ila sahibihi wala yumi' biyadihi. Ya. Maka cukup dengan apa? Iltifat. Ya. Menengokkan ya kepala kita ke arah kanan. Wala yumi'u biyadi, enggak perlu dengan isyarat tangan. Seperti itu, ya. Jadi tidak perlu kita menambah dengan membuka telapak tangan kita. Karena jelas ini ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi semua penjelasan tentang tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku baik untuk laki-laki dan wanita, tidak ada bedanya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ada beberapa hal di sela-sela pembahasan kita tentang pembahasan sifat salat Nabi ini yang kita telah bahas. Yang tadi, wanita kalau sujud harus begini, ngempit begini, ya, ataupun harus berbeda, ya, ketika sedekapnya. Tidak, semuanya sama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda, dan ini kepada semua kaum muslimin baik laki-laki dan perempuan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Na'am, wallahu ta'ala alam bisawab. Na'am. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk untuk lebih semangat lagi dalam ibadah salat. Andaikan mungkin ada beberapa yang belum kita ketahui dan kita dapatkan, ya, alhamdulillah ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Andaikan ada beberapa yang kita ketahui kok namun ada perbedaan, ya silahkan bagi masing-masing untuk berijtihad. Ijtihadnya bukan ijtihad dalam mengambil, ya, dalam dalam memutuskan apakah ini halal tidaknya, tapi berijtihad untuk mengambil mana yang sekiranya antum mau lakukan. Karena urusan masalah benar tidaknya nanti kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang mungkin menjadi, ya, poin yang penting bagi kita adalah ketika Nabi bersabda kepada kita semuanya, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, sehingga harusnya ibadah salat kita ini ada dasar ataupun landasannya, yaitu dalil yang merupakan tentunya praktek sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya hal ini, ya, keterangannya adalah dari semua para sahabat yang hadir ketika melihat bagaimana sosok Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholatnya. Nah, mungkin itu saja. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ada yang ditanyakan, Mbak? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan yang terakhir, yaitu duduk tawaruk dan iftirash, mungkin sebagian kecil, ya, tatkala sholat berjamaah ini terkadang agak terlalu sempit, sehingga ketika harusnya duduk tawaruk tidak cukup bentuk duduk tawaruk gitu. Gimana Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fikum. Nah, ketika
kasusnya sudah berbeda ataupun keadaannya sudah berbeda, maka tidak perlu dipaksakan. Apalagi yang model-model postur tubuhnya kayak saya ini, Pak. Ya, paling susah kalau suruh duduk tawarruk. Itu harus berjuang. Ketika kita paksakan encok, Pak, tahu Pak. Saya sudah ngalami begitu, ya. Kecuali kalau pas jadi imam, ya. Kecuali pas jadi imam, nah itu bisa leluasa. Itu pun juga sakitnya luar biasa. Kadang dengan terpaksa kita akhirnya duduk iftirash. Naam. Jadi begini, adapun secara dalil menunjukkan terkait dengan posisi-posisi misal antara duduk tawarruk dan iftirash ini ya dalam keadaan kita mampu untuk melakukannya. Tapi kalau dalam keadaan misal kita nggak mampu melakukannya ataupun misal dalam keadaan memang sempit karena keterbatasan soft kita, ya, karena rapat, ya, terlalu rapat. Kadang ada orang yang diajak untuk bersoft itu nyaman, ya, tapi ada orang yang diajak untuk bersoft itu nggak nyaman. Terkadang nyaman nggaknya itu, ya, dari sisi misal yang diajak bersoft itu sampingnya orangnya gemuk sekali, itu bagi kita sampingnya itu kurang nyaman, gitu ya. Kurang nyaman ketika kita pas duduk tawarruk ataupun duduk iftirash itu jadi kurang nyaman. Nah kalau sudah dalam posisi-posisi seperti itu ya semampu kita, ya sebagaimana ketika kita sujud yang harus merenggangkan, ya, dan terlihat ketiak putih kita, ya, itu kalau kita duduk, kalau kita sedang berjamaah kan susah. Jangan sampai ego kita dahulukan kemudian kita begini, kasihan samping kanan kiri kita akhirnya nggak bisa sujud. Saya pernah mengalami seperti itu, Pak. Ini orang mungkin Masya Allah mempraktekkan sholatnya sebagaimana yang diajarkan Nabi. Cuman samping kanan kirinya akhirnya tidak bisa sujud. Akhirnya kita sujudnya nunggu, ya, sampai ketika dia bangkit dari sujud kita sujud baru kita bangkit. Itu baru kita nasihati. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kembali kepada keadaan Ustadz. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan kita untuk melakukannya ya berarti semampu kita. Seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Naam. Dan ya fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait salam ya, bagi makmum ketika salam, apakah harus menunggu imam selesai salamnya atau ketika imam baru satu kali salam makmum juga bisa ikut salam atau harus tunggu imam sampai selesai? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan salam, hukum salam bagi jamaah tentunya makmum, apakah dia harus menunggu imam selesai salam 2 kali ataupun tidak? Nah, itu kembali kepada tadi hukum salam yang kedua. Kalau pendapat ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa salam yang kedua itu bukan wajib, sehingga meskipun imam itu baru salam yang pertama, ya maka makmum sudah boleh mengikutinya salam yang pertama. Ketika imam misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, nah makmum sudah boleh ngikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Begitu. Tapi kalau madhabnya Hambali, ya, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa kedua-duanya merupakan wajib, sehingga bagi makmum dia harus menunggu sampai 2 salam itu dikerjakan oleh imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang. Baik.
terkait dengan tadi masalah dari salam yang pertama, lafadznya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan lafadz Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu ya. Itu yang pertama. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Dawud dan Nasai dan Tirmidzi. Adapun ada tambahan wa barakatuh di salam yang pertama, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Jadi begitu ya. Ada tambahan wa barakatuh. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga praktek di salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang keduanya Assalamualaikum. Nah itu. Nah ini juga keterangan ini dinukil riwayat dari Imam Nasai, Imam Ahmad dan Imam As-Sirat. Ya, dan Syekh Albani mensahihkan semua hadis ini. Artinya bentuk-bentuk model salam ini tafadhol bisa antum gunakan. Karena semuanya memiliki dasar dan riwayat yang dibawakan oleh para muhadits alul hadits seperti itu, Pak. Naam, Allah a'lam bishawab. Ana bertanya tentang makmum di belakang bermakmum di belakang orang yang ber-Al-Fatihahnya kurang baik, Ustaz. Dan termasuk salahnya itu salah yang fatal, dan sebagian asatidzah mungkin menyarankan untuk mufarokoh ataupun memalingkan niat dari jamaah, kemudian dengan berniat sholat sendiri tapi mengikuti gerakan imam. Yang jadi pertanyaan adalah gimana mufarokohnya seorang makmum pada sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat itu kan syaratnya sebagian ulama ada yang mustautinnya 40 orang ataupun kata Syekh Utsaimin ada 3 orang. Kemudian kita mufarokohnya itu dalam kondisi sholat Jumat gitu. Itu gimana caranya Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Memang kalau dalam sholat selain Jumat dahulu ya, sedikit kita ini. Memang ada beberapa pandangan para ulama ya. Di antaranya adalah tadi sebagaimana yang disebutkan bahwa kita boleh untuk meniatkan munfaridatan sholat sendiri ya, meskipun di awal kita sudah meniatkan menjadi makmum ya, dalam sholat berjamaah ya. Itu dibolehkan jika seandainya salah satu halnya adalah bahwa dalam bacaan Al-Fatihah imam itu kesalahannya sangat fatal. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, tentunya yang berpandangan ini adalah pandangannya Syafi'iyah. Cuman banyak para pengikut-pengikut Syafi'iyah yang tidak memperhatikan justru malah bacaan-bacaan imamnya. Ya, ini yang musyilah seperti itu. Nah, baik, adapun pendapat yang lainnya, ya, kalau tidak salah satu pendapat ataupun pandangan dari Hambali Imam Ahmad bahwa entah itu rusaknya bacaan imam, ya, maka itu dosa yang ditanggung oleh imam itu sendiri. Maka makmum itu tidak ikut ataupun terlibat dalam kesalahan imam. Seperti itu. Karena ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikannya imam itu untuk apa? Untuk menyempurnakan dalam sholat berjamaah. Sehingga apa yang dilakukan imam ya tidak berpengaruh, artinya tidak mengimbas kesalahannya ataupun dosanya kepada makmum, seperti itu. Dan bahkan kalau saya pribadi lebih mengambil pandangan itu, ya kan? Pandangan itu. Sehingga kita tetap wajib untuk mengikuti imam baik itu dari gerakannya sampai akhir. Namun memang ada beberapa asatidzah kita yang lebih condong kepada kita keluar daripada jamaah itu, artinya keluar dari sisi niatnya bahwa kita sholat munfaridan. Nah, wallahu taala alam bisawab, sebatas yang ana ketahui bahwa meskipun kita munfaridan dari sisi niat
dalam sholat kita, namun tetap kita mengikuti gerakan-gerakan imam tersebut. Bukan kemudian kita munfaridan, lalu kemudian kita sholat sendiri, kan tidak. Prakteknya adalah meskipun munfaridan, tapi kita tetap mengikuti imam. Ya sebagaimana dalam sholat Jum'ah. Prakteknya kita niatnya tidak munfarid dan tidak mengikuti imam, tapi dari sisi praktek gerakannya tetap mengikuti imam. Saya tahu yang antum maksud kan, kalau munfaridan berarti kan sholatnya enggak 2 rakaat, sholatnya jadi 4 rakaat kan, begitu kan? Tidak, tapi tetap mengikuti imam. Cuman hanya dari sisi niatnya saja, yang tadinya kita niat berjamaah maka kita diniatkan munfaridan. Adapun gerakannya tetap kita mengikuti gerakan imam tersebut, Ustaz. Begitu yang pendek yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertama, ini pribadi dulu saya, Pak Ustadz ya, bahwa dalam berevolusi sholat saya dari kecil sampai ketika saya dari keluarga Muhammadiyah, kemudian bergabung dengan ya bermazhab Syafi'i begitu ya, karena saya banyak bergaul dan kemudian saya berevolusi dan bergabung lagi di sini. Kemudian banyak yang saya alami dan alhamdulillah sebagaimana hadisnya tadi kata Rasulullah, sholatlah seperti aku sholat, dan sebagaimana juga disampaikan bahwa ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang pertama dipertanggungjawabkan kepada Allah, gitu Pak ya. Nah, saya alhamdulillah ini apresiasi dulu karena saya merasa puas gitu ya, karena dari rangkaian perjalanan tadi menurut saya versi ini yang akan menjadi rujukan bahwa insya Allah inilah sholat yang diajarkan Ustadz, sholat yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi tadi. Kemudian itu pribadi saya. Kemudian yang jadi sedikit ganjalan pertanyaan saya kadang-kadang yang saya alami juga, banyak saya ketika sunnah itu misalnya tahajud itu kadang ini sudah rakaat keberapa, kadang-kadang 1 rakaat, kadang-kadang 3 rakaat gitu, yang saya ini sudah sering lupa gitu Ustadz. Itu satu. Kedua juga saat menjadi jemaah gitu, kadang-kadang kita ada pikiran-pikiran yang hari itu kejadian apa gitu, jadi terbawa suasana gitu. Itu nah kiat-kiat seperti itu yang kadang-kadang masih ada konsentrasi yang kurang-kurang konsentrasi. Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan Ustadz di penutup tadi, di tasawuf akhir tadi ada doa-doa yang kejadian hari itu apa yang kita inginkan itu. Sering juga dibahas ini, cuman apakah bisa kalau kita tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Arab, bolehkah berbahasa Indonesia? Nah, itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan masalah doa yang tentunya apakah boleh ketika di dalam sholat kita ini di luar daripada doa-doa tauqifi, doa-doa yang dimana sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin baik dengan rukuk kita, sujud kita dan lain sebagainya. Karena memang ada tambahan-tambahan senggang waktu di dalam sholat kita ini, kita boleh untuk doa apapun, ya kan? Contohnya diantaranya dalam sujud kita, dan dalam setiap sujud itu maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yang sebenarnya doa-doa yang sudah diajarkan itu sebenarnya cukup. Namun kan manusia kan memiliki mungkin kebutuhan dan kepentingan yang lainnya. Dan dia tentunya ingin memanfaatkan momen tersebut agar supaya apa yang dia inginkan, hajat dia itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cuman permasalahannya begini, karena kita orang Indonesia baca Al-Fatihah saja ya masih ya fasih gitu. Kadang kalau baca Al-Fatihah saja tahu artinya ataupun tidak aja ya sudah alam, intinya begitu. Yang penting lisan kita ngucapin Al-Fatihah kan begitu. Apalagi ini suruh doa dengan bahasa Arab, kan puyeng lagi, ya kan? Suruh ngafalin Al-Ikhlas saja kadang sebulan baru hafal, baru bisa sholat kan itu. Mungkin seperti itu ada di antara kita sebagai kaum muslimin ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing, misal kita berbahasa Indonesia, maka sependek yang saya ketahui Pak,
saya pernah mendapatkan ini dari Syekh Abdul Muhsin, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya oleh salah satu daripada ustadz kita di Indonesia ini, boleh nggak ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam sholat kita, yaitu doa-doa yang mungkin menjadi hajat kita, kata beliau diperbolehkan seperti itu. Jadi hukumnya boleh ketika kita ingin berdoa di sholat kita dengan lafaz ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan boleh namun di dalam hati, tidak dilafadzkan, ya kan? Karena dikhawatirkan dikhawatirkan bahwa dalam sholat itu kan kalimat-kalimat ataupun lafadznya tidak boleh terucap kecuali lafaz-lafaz yang tentunya berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Namun ada yang lebih kehati-hatiannya, dibolehkan namun di dalam hati kita. Namun kalau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mempertegas bahwa meskipun dilafadzkan, artinya digerakkan bibir kita dengan bahasa Indonesia, maka itu diperbolehkan, Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama, Pak. Baik, mungkin itu ya jemaah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab sifat salat Nabi, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangannya tentunya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah untuk saya pribadi, ya, kemudian ya tentunya bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.